Oke, ada yang sudah mengumpul artikel yang diminta itu 20 atau lebih banyak, itu akan lebih baik sehingga bisa melihat topik-topik atau isu-isu yang diteliti oleh orang-orang di luar sana, bukan hanya yang di Indonesia tapi yang termasuk di dunia internasional itu seperti apa untuk perbaikan pengajaran bahasa Inggris misalnya, atau untuk menemukan bukti-bukti empiris dari isu yang ingin diteliti itu sehingga bisa memperbaiki pembelajaran bahasa Inggris ini atau pendidikan pada umumnya. So, anyone who has an issue or a topic? So today we are going to discuss about the research plan, and that will be followed by assignment to work on a mini project to create a mini research plan. Okay. So you have to, from now on, identify an interesting topic that you like to deal with in your mini project. If you have any interesting issues, you can raise your hand or you can just unmute your mic and then you talk so you can discuss that for a while. We have about 5 minutes to discuss that. Anyone? What aspect or issues that are now interesting to investigate? For example, the use of technology, or what else about the teaching and learning process during the pandemic era, or anything that relate to your own personal experience, how you develop your language skills, how it comes to be yours, how you come to know about the vocabulary words more and more. Is there any effective ways that make you or enable you to master the words, for example? And they might be interesting to apply or to experiment. Okay. Or if you have any difficulties, different types of problems in developing your own language skills, for example, that might be interesting to explore. Whether you have the same or similar problem as your classmates or your fellow students, or maybe you have unique problems. Okay. Atia, okay. Go ahead. Okay, thank you, Prof. Jadi kemarin itu sudah dapat, kebetulan ada 2 judul, cuman baru 1 judul yang saya cari-cari artikelnya. Judul yang pertama itu Increasing Students Vocabulary Mastery Through Duolingo Application at Junior High School. Nah, untuk yang judul kedua itu Increasing Students Speaking Ability Through Podcasting Strategy at Junior High School, Prof. Ya, kelihatannya itu dilihat dari tulisan-tulisan anak-anak Indonesia. Terinspirasi dari tulisan yang dibaca, atau laporan penelitian dari mahasiswa atau peneliti Indonesia. That is okay if you are interested to use any kind of artificial intelligence-based software like ELO, for example. ELO, ELLL, triple L, O, for speaking improvement, that's good.
So you can use any kind of we call it artificial intelligence based software or program that may help the students to increase their specific language skill, for example, speaking. Okay, I asked you last week to identify, to search on the internet through Wikipedia, the meta-analysis on, for example, the use of what's the program? Duolingual, Duolingual, yeah, Duolingual in teaching English as foreign language, for example. Even though it's not specific to vocabulary, but the use of Duolingual, for example, it may be interesting to find out the meta-analysis, what people have studied about that. So there might be a lot of research on that, I believe. So if you find it out, then you may have some inspiration on what type of aspect on the use of Duolingo that you may want to deal with. So it's a good idea to find out the meta-analysis through the Wikipedia. Okay. Or you can, from now on, try to search the research on those variables, okay? The vocabulary development and the use of online internet program that may help the students to develop their vocabulary. Okay, Prof. Thank you. Sure. Anyone else? You can search, if you want to develop a vocabulary using specific computer program, you can type in your engine search in the computer the keywords like vocabulary builder program, and then you'll find a lot. I have searched for that, and then I find some which is very interesting, like LexTutor, for example. That's a good one. LexTutor. Wordit, that's another one. And they are interesting program actually. Nurhaira, you want to say something? Yes, Prof. Jadi saya kemarin cari ini, Prof. Sudah cari topik. Terus saya ceritanya mau membandingkan dua program, Prof. Ada yang namanya Information Gap Text dengan flashcard untuk improving students speaking skill, Prof. Jadi di sini saya bingung, Prof, untuk mencari apa namanya, Prof, hasil surveinya nanti bagaimana, Prof? Apakah nanti saya hanya membandingkan hasil penelitian dari tiap jurnal atau saya akan melakukan survei ke beberapa siswa, Prof? Ya, untuk di awalnya sebelum Anda mengadakan penelitian, Anda harus mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan kedua cara itu ya. Jadi apa yang orang telah lakukan dengan menggunakan information gap exercises itu yang bisa mengembangkan keterampilan berbahasa. Meskipun itu bukan speaking, tidak apa-apa. Kalau udah speaking akan lebih baik. Kemudian cari lagi yang satu, bagaimana kalau menggunakan flashcard. Apakah bisa mengembangkan keterampilan berbahasa. Karena mungkin belum ada yang secara langsung membandingkan. Nah, hasil survei literatur itu yang akan membantu kamu untuk mendesain penelitian kamu. Karena nanti itu pasti eksperimen, Anda bereksperimen. Apakah berbeda efek penguasaan kosakata anak, penguasaan speaking anak jika diajar dengan information gap dibandingkan dengan menggunakan flashcard. Jadi Anda bereksperimen nanti. Desainnya adalah eksperimen.
Tapi sebelum itu Anda harus mencari dulu literatur untuk melihat kira-kira hasilnya seperti apa. Bacaan Anda akan menentukan bahwa yang ini lebih baik daripada yang lain atau sama saja. Ya, kita berdiskusi minggu lalu bagaimana merumuskan hipotesis ya. Apakah nanti menghasilkan directional hypothesis atau non-directional hypothesis berdasarkan kajian pustaka kamu yang orang sudah kerjakan, dan itu akan memberikan kamu landasan untuk menyusun hipotesis itu. Kalau memang kecenderungan bahwa mayoritas penelitian orang mengatakan bahwa information gap itu efektif, sementara flashcard itu kurang efektif, berarti Anda bisa membuat hipotesis bahwa information gap itu kemungkinan besar akan membawa hasil lebih baik daripada flashcard. Jadi, ya kita membuat pernyataan hipotesis itu karena hasil penelitian yang kita baca setelah pustaka kita itu menuntun kita kepada rumusan tersebut. Jadi memang harus membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan variabel-variabel yang Anda teliti, yang Anda mau bandingkan itu. Ya. Nah, itu boleh mencari meta-analisisnya, dua-duanya itu pasti ada. Apa yang orang telah teliti mengenai penggunaan dua cara tersebut. Ya, Terima kasih, Prof. Saya kira itu bagusnya kalau mau begitu, bisa memulai untuk mencari literatur untuk dibaca. Dwi Maharani, do you want to say something? Oke. Dwi, mau mengatakan sesuatu? Ya. Silakan kalau mau. Dwi? Oke, baik. Kita sambil kalian menyusun apa namanya topik itu, mari kita bahas materi baru pada hari ini yang berkaitan dengan menyusun rancangan penelitian atau research proposal ya, yang pertama. Baik, yang kita bicarakan ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama itu apa saja ciri-ciri dari rancangan penelitian, research plan, and in a consideration developing research plan, apa saja yang kita harus pertimbangkan ya. Kemudian yang berkaitan dengan salah satu di antara dua pendekatan, kuantitatif ataupun kualitatif research. Karena unsur-unsur yang ada dalam usulan itu berbeda antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kemudian bagaimana kita bisa mengevaluasi rancangan yang kita buat itu. Nanti akan ada self-evaluation checklist ya. Nanti kita lihat dalam tugas kalian. Baik. Research plan is a detailed description of the procedure that will be used to investigate your topic or the problem. So once again, when you say the detail, so that will include different aspects of your plan, not only the methodology, but also including the rationale, the background, of course, and how the findings later contribute to the development of our field. That also be
included in the research plan. So it should be detailed. Now let's see the general components of a research plan. Once again, I mentioned just now that there is a different types of components for qualitative in comparison to qualitative research. First of all, why we need to write a research plan in detail? In order that we can show the people that we know what we are going to do, and then the research plan will show that. If you have a clear understanding of what you are going to investigate, then you'll have a good research plan that will show how well you understand what you are going to do. So it says that a research plan will force you to think through every aspect of the study, starting from the rationale, why you want to do that, how important is that, how important that issue that we have to investigate, and so forth. So you have to think every aspect of the plan in order that people understand that you know well what you're going to do. And then the detail of the description of the plan will also help us to facilitate the evaluator when the supervisor of your thesis, for example, read your research plan, then they understand well, and then they can justify whether it is feasible, workable, researchable, and so forth. And then by having a good and detailed research plan, it will help you to lead yourself to go through the procedure, how you are going to conduct the study, the steps that you are going to take in order that you can answer the problem that you are investigating. Yeah. So what is the benefit of a written plan? So it's always written down in order that we have a kind of guide. So the research plan will guide us to the steps that we are going to take. And that will be very good because it will save time. Okay, a well thought research plan will save your time. You will not go back and forth in the step in doing the investigation. You'll have a clear step from 1 to 2 to 3 and so forth. So you don't have to go back and forth if the plan is clear. And then it provides the structure to study. So it can be very clear to the reader that what you are going to do is to find something out based on your rationale, your justification why it is significant to conduct this type of study. Okay. And then another important benefit is it may reduce the probability of costly mistakes. Remember that when, for example, you collect the data using some kind of inappropriate steps, you may have to repeat the data collection procedure once again. You have to go back to the field and to collect data again. That means that it will cost you more. So it may be costly because of the mistake that we make if you don't have any clear and detailed research plan. And yeah, this is the last one says that generally the result in a higher quality research study when you have a good research plan. So you may want to spend more time in planning your research rather than you have a rough research plan and then go to the field and then you have to go back and sit down again to think again what you are going to do next. So that will consume more time. Okay. Well,
some consideration they have to take into account. The first one is ethics of research, legal restriction, and then cooperation from participants. So these are very important because you may only conduct your research legally when you always follow the what is the legal restriction, and then you understand the ethics of research, and also you have good cooperation and rapport with the participants. We talk about, first of all, about the ethics. Even though I mentioned last week about ethics, I mentioned about the first principle, that is the principle of integrity. I mentioned last week, but then actually there are 5 ethical principles. The first one is beneficence and non-malfeasance. The second one is fidelity and responsibility, and the third one, integrity. The first one is justice, and the last one is respect for people's right and dignity. Okay, let's talk briefly one by one. In our context, untuk konteks kita di Indonesia ini masih agak longgar ya, karena tidak ada aturan-aturan yang sangat spesifik yang harus kita lalui, yang harus kita dapatkan izinnya untuk bisa meneliti. Kalau di tempat kita ini, that's very easy. You get a letter from the institution, lembaga penelitian or faculty, and then you can go to the field and ask for permission to conduct your research. That's very easy. But in different countries, they have some kind of restriction. For example, meskipun ini juga harusnya berlaku di kita ya, yakni mencegah dari partisipan atau subjek atau informan kita itu dari bahaya-bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan oleh penelitian kita. Itu either physically or psychologically. Jadi itu sangat berbahaya. Jangan sampai penelitian kita itu menimbulkan sesuatu yang membahayakan, bukan hanya dari aspek fisik tapi juga aspek psikis ya. Ini sangat penting ya. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan izinnya, biasa disebut dengan consent form atau consent letter, surat persetujuan dari responden atau subjek yang akan kita teliti. Ya. Pada umumnya kita meneliti manusia ya, kita meneliti guru atau siswa, jadi meneliti manusia, dan ini yang harus diperhatikan karena jangan sampai mereka dibahayakan. Contohnya ya dari temanmu tadi yang mau membandingkan 2 metode, jadi 2 kelompok, 2 kelas akan diajar dengan metode yang berbeda. Jangan sampai satu di antara metode itu merugikan mereka. Mereka jadinya tidak belajar sebagaimana mestinya. Itu tidak boleh terjadi. Jadi metode yang dibandingkan itu harus minimal setara, relatif setara dalam hal kebaikannya, dampaknya, keberhasilan dari siswanya. Jangan sampai yang satu itu memang sudah diduga jelek, itu kan merugikan, itu tidak boleh. Secara legal, secara hukum itu tidak boleh dilakukan. Jadi semua kelas-kelas yang dieksperimenkan itu harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan itu. Ya. Di lokasi kita, di institut kita, UNM misalnya, ini belum ada yang internal review boards and committee on human subjects. Jadi kalau ada penelitian yang sifatnya eksperimen, itu direview oleh badan yang ada di lembaga kita di UNN, tapi itu kan belum ada. Sebenarnya harusnya ada. Jadi semua penelitian yang sifatnya eksperimen yang berhubungan dengan manusia direview dulu, kemudian dari sana keluar bisa tidaknya kita lakukan. Jadi mereka akan melihat metodologi kita seperti apa, apakah tidak akan membahayakan dan seterusnya. Mereka memutuskan. Nah, kalau tidak membahayakan, maka mereka akan mengeluarkan persetujuan, approval that your research can be carried out. Nah, itu. Sekali lagi,
karena di lembaga kita itu belum ada ini, belum ada. Sangat mudah untuk meneliti. Kemudian kalau ini Family Education Rights and Privacy Act, ini undang-undang yang ada di Amerika Serikat ya. Itu ada klausel yang menyatakan bahwa kita harus melindungi privasi dari subjek kita. Melindungi privasi, termasuk informasi yang kita peroleh tidak boleh kita sebarkan. Apalagi kalau mau merekam misalnya, that's very important. That we have to have some kind of permission from the subject that we want to record, whether it is visually or audioly. Okay, so this is important to do that. Always get some kind of agreement, concern from the subject. Okay, this for us in Indonesia, this is not very strict, tidak ketat ya. Makanya biasa disebut Indonesia ini adalah surganya peneliti karena tidak terlalu banyak legal restriction, tidak terlalu banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Itu sebahagia mengatakan itu Indonesia ini memang surganya penelitian katanya ya. Oke, baik. Isu lain yang also very important is the term deception. Itu apa namanya menipu ya. Jadi kita tidak menjelaskan secara penuh, secara jelas kepada mereka apa yang akan kita lakukan. Itu namanya deception. Bahkan kadang-kadang kita meneliti mereka seakan-akan kita tidak meneliti, kita hanya berkunjung saja, padahal kita sudah meneliti. Itu namanya deception. Ada apa namanya kita membungkus penelitian kita seakan-akan tidak meneliti, padahal kita sudah meneliti tanpa diketahui oleh subjek itu. Itu namanya deception. Itu sangat berisiko. Kemudian oleh sebab itu diperlukan cooperation of participants. Sekali lagi, one of the most important steps for a researcher is to make a good rapport with the subject, with the participants. Mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan subjek itu. Itu langkah pertama. Karena kalau dengan demikian bisa terbangun hubungan yang baik, kita akan diberikan izin untuk meneliti dan keobjektifan dari informasi itu bisa kita jamin kalau hubungan kita sudah baik. Misalnya kalau mau menginterview, ya kalau mau menginterview guru misalnya ya sebaiknya jangan langsung menginterview, adakan dulu pendekatan, bangun hubungan yang baik. Nanti kalau sudah merasa baik hubungan itu tidak lagi akan kira-kira memberikan jawaban-jawaban normatif, nah dia sudah bisa jujur, baru kita mulai. Namanya apa namanya cooperation participants, building good rapport with the participants. That's very important. Ya ini yang semasa ya, deception itu ya. Ya responden atau subjek yang kita teliti itu harus tahu betul penelitian kita itu apa yang akan terjadi pada mereka kalau kita bereksperimen, perlakuan kita itu akan seperti apa, dan tujuan yang kita mau capai itu harus diketahui oleh mereka supaya jangan terjadi illegal action ya. Kalau deception ini perlu diperhatikan supaya jangan kita lakukan, kalau bisa memang dijelaskan seluruhnya kepada subjek yang akan diteliti. Ada penelitian memang yang sengaja melakukannya secara sembunyi-sembunyi begitu, itu ada saja. Tapi sebaiknya kalau itu terjadi, memang topik atau isu yang diteliti itu memang memerlukan peneliti untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Itu bisa saja tidak dibuka secara jelas. Semua informasi yang berkaitan dengan penelitiannya itu ada saja yang bisa terjadi. Misalnya penelitian psikologi biasanya tidak seluruhnya itu open. Ya. Ada unsur deceptif di dalamnya.
Oke, ini apa namanya untuk cooperation with participants yang paling umum dilakukan oleh mahasiswa ketika meneliti adalah mendapatkan persetujuan dari pemilik sekolah, kepala sekolah dan sebagainya. Izinnya itu secara ofisial, secara resmi, surat dari lembaga kita diberikan, akhirnya kita diberikan surat izin untuk bisa meneliti, diberikan surat keterangan bahwa kita sudah meneliti. That's very good. That is a very legal action, and also a very important official documents that you have to possess. Jadi yang tidak dilakukan oleh mahasiswa itu adalah yang namanya counsel letter, jadi surat persetujuan kepada baik guru maupun siswa yang akan diteliti. Jadi, harusnya ada surat yang ditandangani oleh mereka, sehingga ketika eksperimen itu sementara berjalan, di dalam surat pernyataan itu ada statement yang mengatakan bahwa jika saya ingin keluar dari eksperimen itu, maka dia bebas untuk keluar. Jadi kita tidak bisa memaksanya untuk bertahan terus dalam eksperimen kita. Itu harus pernyataannya ada dalam counsel letter yang begitu. Jadi bisa jumlah subjek kita itu drop out, ada yang keluar, namanya attrition, gugur ya di tengah jalan karena mengundurkan diri misalnya, itu tidak boleh dipaksa. Harus tetap kita lakukan seperti itu. Nah, ini sekali lagi masing-masing peneliti memiliki cara tersendiri bagaimana membangun hubungan yang baik dengan partisipan atau subjek yang mau ditelitinya. Silakan saja dengan cara yang keahlian masing-masing untuk membangun raport yang baik. Sangat diperlukan. Untuk bisa mendapatkan data yang objektif, bangunlah raport yang baik sebelum kita mengumpul data. Sehingga data yang kita peroleh itu bisa diyakini sebagai data yang objektif dan sejujurnya diungkap oleh sumber data kita, baik itu guru maupun itu siswa misalnya. Nah, we have talked about ethics. Before we move on to quantitative research plan, sebelum pindah ke sini, saya ingin bertanya dulu, apa kira-kira pentingnya ini etika ini, etik yang kita bicarakan tadi. Mengapa itu penting untuk kita taati? Misalnya harus meminta surat persetujuan dari guru atau siswa yang menjadi subjek penelitian kita. Yang formal ada surat-surat resmi untuk meminta izin dan seterusnya. Mengapa itu kita harus taati? Nah, termasuk yang kita bicarakan minggu lalu, principle of integrity. Jadi, ya karena dalam meneliti prinsip-prinsip etika ini memang harus diikuti sebaik-baiknya ya. Kalau tadi usulan kita harus direview oleh badan tersendiri di universitas karena kita belum punya, itu tidak diperlukan. Jadi kita cukup mendapatkan permintaan surat izin saja dari lembaga ke tempat kita meneliti, itu sudah cukup. Berarti kita sudah diizinkan untuk meneliti tanpa direview proposal kita apakah akan membahayakan atau tidak dari subjek yang akan kita teliti. Oke, ada yang mau memberikan komen mengapa itu etika perlu ditaati, perlu kita perhatikan. Anyone who wants to comment on that? Oke, ingat tadi salah satu contoh yang temanmu itu siapa Atia yang ingin membandingkan dua metode. Sekali lagi, jangan sampai kita membandingkan metode yang satunya memang bagus, yang satunya memang kita sudah yakinkan tidak bagus. Itu merugikan itu subjek yang berada pada kelas itu. Selama Anda melakukan eksperimen, mereka tidak belajar apa-apa, itu kan rugi mereka. Jadi itu termasuk
etika ya harm, membahayakan mereka. Jadi bukan fisiknya, tapi their psychology and also cognitive development, termasuk learning outcomes mereka itu memang sudah diduga bahwa hasilnya akan lebih buruk daripada yang satunya. Itu yang tidak bisa dikerjakan, tidak boleh lakukan itu. Oke. Sangat penting yang memperhatikan yang kita sebut tadi itu apa? Beneficence, manfaat dari penelitian kita terhadap subjek kita, itu harus kita perhatikan. Oke, saya kira itu pentingnya kita ikut pada etika yang ada. Nah, kita masuk pada major components of a research plan, especially for quantitative research. There are 4 basic elements. They are introduction, method, data analysis, and timeline and budget. Okay. Let's see what do you mean by introduction. Ya, di bagian pendahuluan itu sebagaimana kalau kalian membaca artikel atau membaca tesis temanmu, di bagian pendahuluan itu sebenarnya disitulah kita membicarakan tentang topik yang kita mau bahas itu, yang kita mau teliti. So, statement of the topic, review of the literature, and statement of the hypothesis. 3 kandungan utamanya ini. The first one is about the topic. Topik yang kita bangun, yang kita rumuskan, harus memiliki dukungan latar belakang rasional yang memadai. Dan itu hanya bisa diperoleh dari bacaan pustaka kita. Misalnya tadi, kalau temanmu mau menggunakan information gap exercises, pasti sudah membaca teori yang melatari itu, mengapa itu bisa efektif dalam pembelajaran. Harus ada teori yang mendukungnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini memang bisa dikerjakan karena ada teori yang mendukungnya. Ditambah dengan hasil-hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan orang yang menunjukkan bahwa cara, media, format pembelajaran cara itu adalah yang efektif. Jadi harus ada dukungan yang seperti itu. Jadi tidak boleh hanya sekedar pikiran kita saja yang mengasumsikan bahwa ini akan bagus hasilnya. Jangan berasumsi tanpa ada landasan teori dan bukti-bukti empiris dari kebaikan dari cara yang kita maksud itu. Jadi dua-duanya itu flashcard maupun information gap exercises itu memang orang menurut ahli itu memang ada manfaatnya, dan secara empiris hasil penelitian juga sudah melaporkan bagaimana itu berdampak terhadap hasil belajar dari anak-anak. Jadi bukan hanya speaking saja ya, jadi boleh saja aspek lain ya, bukan hanya speaking, karena itu yang kita mau cari. Kalau orang meneliti misalnya information gap untuk kepentingan penguasaan grammar, nah, kita coba bagaimana kalau itu efektif pada grammar, kita bisa bertanya, kalau saya mau gunakan untuk speaking, apakah kira akan sama hasilnya? Jadi karena orang sudah menemukan bahwa itu efektif jika aspek lain dari keterampilan berbahasa. Jadi harus ada topik ini harus betul-betul didasari kepada background dan rasional yang diambil dari telah pustaka kita, baik itu teori maupun hasil penelitian. Ya, biasanya itu di latar belakang itu diletakkan pada bagian-bagian awal dari argumen kita tentang pentingnya isu itu kita teliti. Kemudian review of literature. Ini ya bagaimanapun juga, setelah Anda menentukan topik yang menarik untuk yang Anda minati itu, tentu Anda akan mencari pustaka. Tadi itu harus membaca dulu untuk bisa menulis rasionalnya itu. Apa yang mendukung, mengapa ini menurut pikiran kita tadi, logika kita bahwa itu akan bagus. Nah, kita temukan teorinya.
kita temukan hasil penelitian orang itu melalui pustaka yang kita harus baca. Semakin banyak yang kita baca akan semakin bagus. Banyak ini dalam arti komprehensif ya. Jadi boleh jadi bukan hanya soal jumlah, tapi juga kemenyeluruhan ya, comprehensiveness ya. Comprehensiveness artinya topik itu sudah diteliti dari berbagai aspek dan itu bisa kita temukan dan kita sudah baca, itu bisa kita rangkum. Kalau dari aspek ini, dari sisi ini, dari perspektif ini, itu diteliti orang dan kita temukan hasilnya seperti apa, itu yang kita rangkum untuk menjadi argumen kita yang mendukung pentingnya penelitian kita. Kita sebut itu rasionalnya, mengapa itu penting untuk diteliti. Review of literature will provide you with what is already known and what is not known about the topic. Jadi dua hal. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa penggunaan information gap itu sudah diteliti orang dan ternyata efektif untuk mengembangkan keterampilan A, B, C. Nah, yang belum diketahui bagaimana kalau keterampilan D? Itu berarti what is not known yang belum kita ketahui. Nah, itulah yang kita ingin cari. Kalau efektif untuk keterampilan A, B, C, dampak dari format pembelajaran yang kita inginkan, kita bisa bertanya, ini belum banyak atau belum ada yang di aspek yang ini atau keterampilan D. Maka itu, that is what we call what is not known. Berarti itu akan bisa kita explore, itu yang bisa kita teliti. Ya ini telah pustaka yang kita masuk di sini bukan rincian dari pustaka yang kita baca. Bukan kita sajikan satu persatu, tetapi kita rangkum dari sekian banyak yang kita baca itu, apa kesimpulan kita mengenai temuan-temuan mereka itu yang dalam hal ini akan mendukung penelitian kita atau akan menempatkan penelitian kita itu di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Ini jadi itu di bagian awal. Jadi bukan mendaftar bahwa si A meneliti ini hasilnya begini, si B meneliti ini hasilnya begini. Tidak begitu, tapi dirangkum apa yang bisa kita banding-bandingkan dari hasil penelitian mereka itu. Mana yang sejalan, mana yang berlawanan hasilnya, yang berbeda hasilnya, mana yang tidak menunjukkan salah satu di antara dua kelompok ini misalnya. Jadi kita mencoba mengelompokkan dari hasil-hasil yang mereka temukan, itu yang kita letakkan di bagian latar belakang. Once again, it's not the detail of each of the research studies that we have read, but we try to summarize and compare what those studies have found out, and then we can use that to support our argument why our research is very important to be investigated, to be conducted. Okay. And then statement the hypothesis, ini saya sudah bicara minggu lalu, ini sangat penting ya. Kalau di sini bukan hanya rumusan hipotesisnya ya, tetapi juga harus kita mencoba menggambarkan, menguraikan pengertian dari variabel yang kita teliti. Jadi secara teori dan secara operasional yang kita masuk dengan penggunaan flashcard itu apa? Flashcard itu apa? Harus jelas. Secara teori itu apa dan secara operasional untuk penelitian kita itu yang dimaksud dengan flashcard adalah penggunaan kartu-kartu kecil yang berisi gambar-gambar dan berisi teks misalnya ya, itu berarti operasional. Begitu juga dengan konsep misalnya information gap exercises yang dimasukkan tadi, itu harus jelas secara teori apa definisinya, apa pengertiannya, dan secara operasional apa pengertiannya. Secara operasional artinya yang kita akan kerjakan itu dengan menggunakan information gap exercise itu yang seperti apa, itu yang kita masuk dengan definisi operasional. Jadi semua variabel harus jelas kita
ungkap di latar belakang itu. Sehingga nanti bisa kita membuat semacam kerangka hubungan-hubungan antara variabel itu. Kalau tadi dihubungkan dengan speaking skill ya. Nah, di mana hubungannya itu? Mengapa dengan flashcard speaking bisa meningkat? Apa ciri-ciri dari flashcard itu ketika kita pakai dalam mengajar yang kira-kira memang bisa mendukung kemampuan dan keterampilan berbicara itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa dengan ciri-ciri penggunaan flashcard yang begini, kita meyakini bahwa kemampuan speaking dari anak-anak akan meningkat. Oke. Kemudian ya kalau hipotesis untuk penelitian kuantitatif selalu dibuat di bagian awal. Jadi, dari telah pustaka kita itu, kita sudah menyimpulkan bahwa kemungkinan jawaban pertanyaan penelitian saya akan seperti ini. Jadi tadi membandingkan dua metode dengan telah pustaka yang komprehensif, kita bisa membuat jawaban sementara. Bahwa misalnya yang diajar dengan information gap akan memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik daripada mereka yang diajar dengan flashcard. Atau sebaliknya. Itu bergantung kepada telah pustaka kita. Apa yang teori dan hasil penelitian katakan, maka itu yang akan menuntun kita kepada rumusan hipotesis kita. Tadi saya katakan apakah akan direksional, sudah ada yang kita duga akan lebih baik daripada yang lain, atau memang kira-kira relatif sama hasilnya, karena dua-duanya itu menurut penelitian bagus itu untuk keterampilan berbahasa. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa flashcard akan lebih baik daripada information gap. Jadi kita hanya membuat hipotesis yang namanya non-directional. Kita belum menentukan yang mana yang lebih baik. Itu berarti rumusan hipotesis non-directional. Oke, baik. Bagian lainnya selain dari introduction yaitu metode. Inilah bagian yang inti dari usulan penelitian. Prosedur, langkah-langkah yang akan kita kerjakan itu ada di metode ini. There are 5 major sections in method. First one is participants. Usually we call it a sample, or probably depending on the type of the research, then we may call it informant. If you are doing interview, you may say informant. If you are doing an experiment, then you may call it subjects. If you are doing some kind of observation, you may call it participants, okay, and so forth. And then instrument. So what type of instrument that you're using to collect your required data. And then the design of the study is using what, experiment or quasi or survey. Procedure is the step how you are going to carry out the research. And then the last one is data analysis. Okay, so this should be clearly identified or described in our research plan. First one, participants. You characterize the population and the sample, and also the sampling technique used. So there are 3 important aspects here. The population, who are they? What we mean by population, we'll talk about that next week. And then what we mean by a sample and how you carry out the sampling technique, the procedure, how to select the number of individuals that will become your sample. That should be clearly described in this section. Usually when you are using quantitative study, your sample will be quite large in comparison to qualitative study, in which the sample is quite small in size. You have only very few subjects in your qualitative study, but you have more larger sample size when you are doing quantitative research. All right, this is about participants. Next, instrument. Depending on the information or the data that you are going to collect, or the variable that you want to measure,
then you may want to develop the measurement instrument, how you are going, what kind of measurement that you are going to, what kind of instrument that you're going to use to measure the variable. Usually for quantitative studies, we may have different type of measurement instrument like test, questionnaire, and surveys. So you have to develop this if you don't have the standardized test, or you have to develop your own questionnaire if you don't have any available standardized questionnaire. And also surveys, how you are going to carry out the survey, what kind of instrument that you are going to use. Are you going to use only oral interviews through telephone, or are you going to have a mail questionnaire? You send your questionnaire to the respondents through mail, or do you want to do some kind of survey using what they call it the monkey survey, using the Google form and so forth. So this is the instrument. Two important terms related to instrument is validity and reliability. So we have talked about it a little bit last week. Validity means that the instrument is measuring what it is supposed to measure. That is validity. Jadi kalau ada temperatur termometer ingin mengukur panas badan, itu benar, itu valid ya. Kalau ada timbangan Anda ingin mengukur tinggi badan, berarti itu tidak valid. Karena timbangan bukan diperuntukkan untuk mengukur tinggi badan, berarti tidak valid. Tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Begitulah kalau membuat tes misalnya, mengukur kemampuan membaca. Nah harus betul-betul kemampuan membaca yang diukur. Bukan kemampuan tata bahasa, itu berbeda. Kadang-kadang di dalam soal reading itu ada juga pertanyaan tata bahasa, itu berarti tidak valid. Karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, ini untuk instrumennya. Ada juga yang mengatakan kalau penelitian kuantitatif dan menggunakan misalnya kuesioner, itu berarti kuesioner itu adalah instrumennya. Anda menggunakan interview, misalnya itu interviewnya itu adalah cara mengumpul data, tapi instrumennya adalah protokol interview atau panduan interview, itu instrumennya. Jadi ada daftar pertanyaan, supaya jangan berbeda pertanyaan kita dari satu individu ke individu, satu responden ke responden lain, harus relatif sama. Apa yang mau dicari, pertanyaannya sudah dibuat, itu disebut dengan interview guide. Ada juga yang mengatakan interview protokol. Itu instrumen. Komponen lain dari method ini adalah desain. Ya, desain ini artinya proses penelitian kita ini menggambarkan proses tertentu dan kita bisa simpulkan kalau itu prosesnya seperti itu, berarti penelitiannya adalah penelitian desainnya atau penelitian deskriptif. Desainnya begitu, berarti langkah-langkah yang dikerjakan adalah begitu, maka desain yang dipakai adalah desain causal comparative atau desainnya eksperimen. Ya, biasanya penelitian kuantitatif itu sudah ada standar yang baku, langkah-langkah untuk setiap metode yang dipakai. Kalau penelitian deskriptif itu ada langkah-langkahnya, itu harus diikuti karena itu standar. Begitu juga kalau penelitian eksperimen, itu sudah apakah itu pre-eksperimen atau kuasa eksperimen ataupun true eksperimen, itu langkah-langkahnya sudah standar dan itu harus diikuti supaya bisa dipercaya bahwa kita sudah menggunakan desain yang benar. Langkah-langkah untuk desain itu sudah baku dan itu yang kita ikuti. Nah, itu desain. Yang berikutnya prosedur. Ya, prosedur ini mulai dari kita berhadapan dengan tempat kita meneliti sampai selesainya kita mengumpul data, itu akan muncul pada prosedur ini. Jadi misalnya kalau kita mau mengadakan eksperimen, berarti kita harus jelas betul langkah-langkah yang kita kerjakan selama eksperimen itu seperti apa.
Itu harus jelas langkah-langkahnya. Jadi kalau kita menggunakan eksperimen dengan desain misalnya pra-eksperimen, ya kita mengatakan bahwa kita datang ke sekolah, minta izin, kita langsung mengajar, apakah diukur dulu sebelum kita mengetes dulu sebelum kita mengajar. Setelah kita mengajar beberapa kali sesuai dengan rencana 4, 5, 6, 7, 8 kali misalnya, baru kita ukur lagi kemampuannya, berarti kita menggunakan desain pra-eksperimen. Langkah-langkah itu sudah sangat jelas. Kemudian pemilihan sampel, ya, subjek yang akan diteliti itu harus jelas bagaimana kita pilih, bagaimana kita memilihnya. Apakah kita pilih dengan kriteria tertentu, misalnya kita mau meneliti gurunya, kita akan memilih guru yang seperti apa. Jadi harus ada kriteria yang dipakai untuk menentukan bahwa yang memiliki kriteria itu adalah si A, si B, si C, dan seterusnya, barulah kita bisa memilih. Kalau tidak akan meneliti semua yang memiliki kriteria itu, baru kita lakukan teknik pengambilan sampel yang benar. Apakah diacak misalnya, dari 10 guru yang memenuhi syarat, kita hanya perlu 5, maka kita undi secara acak, kita akan mendapatkan 5 orang. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu juga memiliki, kalau kita mau memilih dengan kriteria tertentu, ya harus ada kriterianya dulu. Kalau tidak, berarti diacak saja. Biasanya diacak itu akan lebih memenuhi syarat bahwa sampel yang dipilih itu mewakili populasi. Biasanya sampel yang diacak, pemilihannya akan diasumsikan telah mewakili populasi. Itu intinya kalau random, ya, random sampling teknik. Ada banyak keterbatasan dalam penelitian, ya, karena kita dalam memilih sampel misalnya, kita sebut bahwa sampel kita ini mewakili populasi, tapi yang diwakili itu, sampel kita ini mewakili populasi hanya dalam beberapa faktor saja, beberapa variabel saja. Tidak mungkin semua variabel dalam populasi terwakili oleh sampel kita. Tidak mungkin. Jadi hanya melihat variabel-variabel tertentu yang erat kaitannya relevan dengan variabel yang kita teliti. Itu yang kita coba supaya terwakili dalam sampel kita. Tidak semua karakteristik populasi terwakili dalam sampel. Disebutkan dalam beberapa buku, misalnya, yang dimaksud dengan representatif, mewakili populasi adalah mewakili beberapa karakteristik atau variabel yang sangat dekat dengan variabel yang kita teliti, yang kemungkinannya bisa memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian kita. Nah, itu variabel-variabel itu yang harus terwakili dalam sampel kita. Ya. Beberapa keterbatasan meneliti antara lain jumlah sampel ini sangat penting, ya. Juga lamanya penelitian. Kalau eksperimen, biasa mahasiswa bertanya, berapa kali saya harusnya masuk meneliti? Ini penting sekali untuk kita melihat dampaknya. Misalnya melakukan eksperimen dengan membandingkan 2 metode. Jadi metode ini dua-duanya baru. Anak-anak belum pernah diajar dengan metode yang seperti itu. Mungkin pada pertemuan 1, 2, 3, 4 itu masih menarik karena baru. Okay? Karena baru, maka anak-anak tertarik, fokus, sangat engage, terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena metodenya baru. Tapi setelah 4 kali pertemuan, kemungkinan sudah mulai kembali ke dianggap biasa. Jadi tidak lagi seperti 4 pertemuan sebelumnya, tingkat partisipasi mereka mulai berkurang, mulai menurun. Ini biasanya disebut dengan halo effect. Jadi dampak kebaruan atau alias sebenarnya novelty effect. Dampak kebaruannya itu boleh jadi berpengaruh dibanding dengan metodenya sendiri. Jadi kalau hanya 4 kali saja,
hasil penelitian itu kemungkinan bukan karena metodenya, tapi karena kebaruan metode itu. Oleh karena itu perlu lebih dari 4 kali. Ya mungkin sampai 8 kali, sehingga anak-anak sudah merasa biasa dengan metode itu. Kalau itu diukur hasilnya berarti memang itu adalah dampak dari metode itu. Bukan dampak dari barunya metode itu. Nah, ini biasa disebut dengan novelty effect. Itu lamanya penelitian itu sangat penting. Jangan sampai karena mau waktu terbatas hanya 1 bulan saja. Ya, 1 bulan itu masih sangat dekat dengan efek kebaruan tadi. Yang berikutnya, yang terakhir itu data analisis ya. Jadi data yang kita kumpulkan, apakah itu menggunakan tes, menggunakan angket, itu kita olah dengan cara yang benar. Jadi kalau ingin membandingkan 2 kelompok tadi yang diajar dengan flashcard dan yang diajar dengan information gap misalnya, ingin membandingkan berarti analisis datanya itu sudah juga terstandar ya. Kalau begitu membandingkan 2 kelompok yang berbeda, kita menggunakan UGT independen. Nah, itu harus jelas. Karena kalau berbeda maka ada hasilnya keluar, tapi hasil itu tidak benar. Menggunakan alat statistik yang salah terhadap data yang kita sudah kumpul. Itu berarti hasilnya tidak bisa dipercaya. Jadi kemampuan untuk memilih alat analisis yang sesuai dengan standar data kita itu apa. Disebutkan di sini, ya kalau perlu statistik inferensial atau hanya statistik deskriptif saja. Hanya ingin menggambarkan saja data itu seperti apa, atau ingin melihat apakah ada dampak yang signifikan, itu berarti sudah inferensial. Nah, ini yang penting untuk data analisis, kita paham betul data kita seperti apa, dan kalau data itu seperti itu berarti alat statistik yang paling sesuai untuk digunakan adalah yang seperti ini. Itu harus kita yakini bahwa kita sudah benar dalam memilih itu sehingga hasilnya bisa dipercaya. Baik. Jika itu hipotesis memang harus diuji, maka kita harus menggunakan statistik untuk mengujinya. Kadang-kadang penelitian deskriptif itu tidak memiliki hipotesis. Bisa juga memiliki hipotesis, tapi sekedar hanya ingin memberikan gambaran saja, karena itu hanya penelitian deskriptif saja. Ya. Jadi sekali lagi untuk penelitian kuantitatif ini sangat penting untuk dipahami di awalnya tentang pilihan-pilihan statistik yang bisa digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kita. Dengan demikian, maka hasil olahan dan analisis kita itu bisa dipercaya bahwa itulah data empiris yang bisa kita simpulkan sebagai temuan kita. Okay. The last factor, the last elements of the research plan is the timeline and budget. Saya kira ini timeline ini schedule ya, jadwal untuk pelaksanaan penelitian. Akan sangat bagus kalau mahasiswa juga sudah mengetahui bahwa untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan katakanlah 4 bulan. Maka mahasiswa itu atau peneliti harus mampu untuk menjabarkan dalam 4 bulan ini apa saja kegiatan yang akan dikerjakan. Mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Setiap bulannya itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Setiap bulan itu apa yang akan diselesaikan. Kalau itu bisa dikerjakan dengan baik, maka berarti peneliti itu tahu betul apa yang akan dikerjakannya. Bisa selesai tepat waktu, dan hasilnya itu akan sangat meyakinkan tingkat objektivitasnya. Dalam membuat schedule atau timeline ini, waktu pelaksanaan penelitian, maka kita harus bisa menganalisis kegiatan-kegiatan besar yang akan kita kerjakan selama penelitian itu. Termasuk juga misalnya pengurusan izin, tujuan makan waktu, kapan kita akan, jadi misalnya minggu pertama,
di bulan pertama, minggu pertama yang perlu selesaikan itu. Menyusun instrumen itu kapan kita kerjakan, kapan kita uji coba dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika mau melakukan eksperimen, kapan kita melakukan eksperimen, berapa kali dan seterusnya. Jadi item-item besar, kegiatan-kegiatan besar yang akan dikerjakan dalam penelitian itu, kita sudah bisa buat daftarnya bahwa ini yang mau dikerjakan, baru kita buat jadwalnya dalam bentuk timeline atau dalam bentuk biasanya disebut dengan Gantt chart ya. Schedule itu biasa dibuat dalam Gantt chart. Jadi kegiatannya itu daftarnya sebelah kolom sebelah kiri pertama, daftar kegiatan besar yang akan dikerjakan, kemudian yang kolom-kolom di kanan itu adalah bulan dan minggu, bulan pertama, minggu pertama, kedua, tiga, empat, bulan kedua, minggu pertama, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dikerjakan dengan baik, maka kita akan terbantu sekali dalam menghemat waktu dan merencanakan langkah-langkah yang akan kita lakukan itu dengan tepat waktu. Jadi tidak, insya Allah bisa diselesaikan dengan waktu yang kita rancang itu, sehingga kita tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Oke, baik. Ini yang berkaitan dengan waktu. Yang terakhir ini yang berkaitan dengan biaya. Ya, kalau memang bisa kita hitung-hitung kira-kira kalau saya lakukan ini mulai dari perencanaan, permintaan izin dan seterusnya itu sampai kepada analisis data, menulis laporannya, itu kira-kira biayanya berapa. Itu akan bagus juga ya, untuk bisa melihat bahwa kita tahu betul bahwa setiap butir-butir kegiatan itu memerlukan biaya yang kira-kira jumlahnya berapa. Meskipun kalau proposal yang biasa dibuat itu tidak mencantumkan ini biaya, karena disebutkan bahwa mahasiswa biaya sendiri misalnya. Meskipun biaya sendiri, alangkah baiknya kalau kita buatkan rancangan anggaran biaya tersebut, karena kita bisa mengantisipasi untuk menyelesaikan penelitian ini saya perlu biaya berapa. Meskipun kita tidak akan dibantu oleh siapapun, kita tidak mencari sponsor, tapi kita bisa mengantisipasi bahwa saya harus menyiapkan apa, seberapa banyak untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Itu, saya kira ini yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Baik. Sebelum pindah ke topik yang lain, barangkali ada yang kita perlu diskusikan dulu ya. Kita lihat dulu. Ya, ingat komponen-komponen dari penelitian kuantitatif yang terdiri dari introduction, yang terdiri dari introduction, kemudian introduction, kemudian ada method, kemudian ada timeline and budget. Jadi, 3 komponen besar itu. Baik. Nah, apa saja komponen-komponen di metode itu yang sangat penting untuk kita uraikan dengan lengkap ya. Komponen-komponennya ada di metode. Nur Arida mau menjawab? Tidak. Oke. Ya, perlu dipahami betul ya supaya bisa nanti dalam menyelesaikan mini project yang saya akan jelaskan sebentar ini bisa selesai. Saya akan coba untuk mengambil dulu mini project itu 20 just a minute.
Maaf, ini ada file saya mau masukkan di chat box tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa masuk? Ini file yang mini project instruction yang Anda akan buat berdasarkan topik yang sudah dipilih. Ini ada arahan, ada direction bagaimana membuat mini project ini mulai dari sekarang. Jadi mulai dari komponen yang kita bicarakan tadi, mulai dari introduction, ya. Kemudian ada telah pustakanya, kemudian ada metodenya, ya. Kemudian yang terakhir itu saya tidak masukkan timeline dengan budget, ya, tidak usah itu. Jadi hanya sampai data analisis saja. Dan ini yang di bawah ini adalah bagian akhirnya, ini adalah bagaimana Anda melihat yang Anda sudah tulis itu boleh direview sendiri, namanya self review checklist. Isi dari mini project itu adalah introduction, misalnya introduction. Jadi ini pertanyaan yang bisa tanyakan pada diri sendiri yang saya sebut dengan self review checklist ini. Have I identified the specific research problem I wish to investigate? Have I asked the specific research question I wish to pursue, dan seterusnya. Ini untuk introduction. Begitu juga untuk telah pustaka, ya. Background and review of the question, ini pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri untuk dibaca kembali tugas yang sudah dibuat itu. Apakah saya sudah lakukan ini? Have I summarized the existing state of opinion and research on the problem? Ini, jadi itu apa betul saya sudah merangkum ini hasil bacaan saya dari artikel-artikel yang saya baca atau bagaimana? Nah, ini sampai bagian metodologi ada di sini. Data analisis yang harus ditanyakan pada diri sendiri nih, apa untuk mengecek apakah saya sudah memasukkan itu dalam tulisan ini, dalam proyek saya ini. Nah, ini yang saya mau masukkan di ini, tapi kenapa tidak bisa masuk ya di apa chat box ini ya. Saya mau coba. Kenapa harusnya bisa masuk di sini di checkbox ini? Saya tidak bisa. Tidak bisa di paste di sini ya. Ya, nanti saya masukkan di grup saja, di grup A dan grup B. Kelas 1, kelas 2 ada grupnya. Ini saya harus pindahkan dulu ke ini karena komputer saya tidak bisa WA. Jadi akan makan waktu mungkin sebentar sore baru bisa ya. Oke. Sampai di sini ya karena waktu kita sudah mau habis ya. If you have any comments, question, or you are confused about the information that I have talk about, you may comment or ask questions. Ada? Excuse me, Prof. Ya. Ibu Mai speaking. Ya. Assalamualaikum, Prof. Yes, Ibu, saya kira ya. Ya. Thank you. Mohon maaf, Prof. Ya. Masih merasakan pilek sampai hari ini. Sorry, bukan pilek, suara yang agak paruh habis kehujanan Rabu lalu 2 kali, Prof. Sangat menarik sekali dan alhamdulillah, thank you for giving me a seat to widen my own understanding on quantitative research. Then I learned much, alhamdulillah. But what I'm like to say, what I would like to say, hopefully could also give something positively to our students' understanding on quantitative research. Tadi dari penyajian Prof tentang introduction, dan di dalam situ ada satu kajian yang menarik yang menurut saya sangat penting untuk mahasiswa perhatikan, yaitu
dengan kemampuan mahasiswa kita nanti menseleksi topik yang menarik untuk mereka kaji, yang dibarengi dengan pemahaman secara komprehensif pada teori-teori yang terkait, baik itu sesuatu hal yang sifatnya secara teoritis dan empirical evidences yang mensupport kajiannya, itu akan memberikan satu pembelajaran yang amat sangat penting bahwa di dalam introduction nantinya tidak perlu mahasiswa kita yang akan melakukan mini project yang Prof tugaskan itu menempatkan sesuatu yang sifatnya terlalu general, tetapi sudah harus spesifik pada poin yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, Prof, insya Allah mudah-mudahan ada waktu ke depan, dan saya juga tidak tahu pasti apakah Prof sudah memperoleh hal tersebut atau tidak. Last Saturday saya mengikuti pelatihan online olah data kuantitatif, namanya Smart PLS. Prof sudah tahu hal itu? Belum pernah dengar. Smart? Oh, belum. Smart PLS. Smart PLS. PLS iya. Ya, Smart PLS. Singkatan dari sequence bla 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 modeling apa kayak begitu, Prof. Sequence of equation modeling. Iya, Prof. Insya Allah saya sudah punya software-nya, Prof. Dan insya Allah nanti saya bagi ke bagus ya. Thank you. Prof, kalau memang tidak mampu membaca data-data yang ada, jadi gampang sekali, dan mungkin nanti saya bicara ke KPS bagaimana caranya menghadirkan pemateri itu, sangat mahir banget memanfaatkan yang itu. Dan insya Allah this week saya ikut lagi metode olah data kuantitatif yang lain, AMOS. AMOS, iya. Yang ready di saya sekarang, Prof. Yang perlu saya kira mahasiswa juga harus tahu, Prof, ini bagian dari apa yang saya pahami dari kajiannya Prof itu terkait dengan related studies atau related findings yang terkait dengan topik yang mereka kaji. Karena pengalaman sebagai seorang pembimbing juga, dan alhamdulillah dengan pengalaman belajar juga kemarin, banyak mahasiswa yang memang betul yang Prof sampaikan, they only list related findings itu, tetapi mereka tidak mampu mengurai sesuatu hal yang sifatnya kontributif untuk kajian kita, untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik, ya boleh dikatakan research gap-nya ya Prof, dengan apa yang orang telah lakukan dan apa yang kita lakukan, yang di satu sisi juga itu memperlihatkan novelty kajian kita. Itu barangkali Prof, mohon maaf yang mungkin mahasiswa perlu kaji dengan detail, dan sayangnya sekali karena mahasiswa kita betul-betul menjadi good listener, tidak mencoba untuk, ya mungkin juga karena keterbatasan pengalaman masih ya Prof, karena ini baru intro. Dan hal yang menarik juga kadang Prof, dari ketidakmampuan mahasiswa menentukan instrumennya itu, karena tidak mencoba mencari tahu dengan seksama rumusan pertanyaan penelitiannya untuk menentukan instrumennya itu. Jadi sembarang saja itu hasil, boleh dibilang hasil contekan yang luar biasa pada perpustakaan atau hasil-hasil penelitian. Saya kira itu Prof. Terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu, dan insya Allah akan tetap mengikut di kelasnya Prof. Saya banyak belajar. Terima kasih Prof. Nanti juga saya akan berikan di grup ini, grup A dan grup B itu project instruction itu. Silahkan dilihat juga kalau memang ini untuk dikerjakan oleh mereka. Saya belum bisa, kan ada beberapa tambahan yang harus dimasukkan ini, karena cara mereka menuliskan citation dan sebagainya itu adalah perlu juga itu, karena bagaimana. Iya betul Pak. I'll send them one of my video lesson on that, so they can watch the video and then they can do some exercises for them. Bisa saya ikut juga Prof?
Boleh, artinya video itu ada, nanti saya upload Baik, Prof. di Baik. mereka untuk bisa dilihat bagaimana citing itu, mengutip itu, baik itu apa parenthetical citation maupun in-text citation dan seterusnya, supaya bisa mengikuti. Ini masih banyak juga yang apa salah ya. Dan mudah-mudahan saja itu bisa membantu nanti. Tapi untuk sementara ini saya usahakan supaya instruksi untuk mini projectnya ini sampai ke mereka dulu, mereka bisa pelajari. Masih waktu yang tersisa ini bisa mereka gunakan dengan baik. Mereka harus membaca. Prof, tapi satu hal yang masih mengganggu pikiran saya terkait dengan etika penelitian, research ethic itu. Tadi saya 2 hari yang lalu, Prof, alhamdulillah saya mereview salah satu instrumen alumni kita yang sekarang sedang mengikuti pendidikan pasca sarjana di Cina. Dan saya membaca di consent form-nya itu salah satu poin di situ bahwa data yang mereka kumpulkan itu akan digunakan. Apakah memang harus termuat itu, Prof, di dalam consent form itu? Karena ya selama ini seperti yang Prof tadi katakan bahwa di Indonesia adalah surga penelitian karena kita tidak diharuskan atau dituntut untuk membuat, dan memang tidak ada lembaga yang mengharuskan kita melakukan hal yang seperti itu. Apakah itu memang perlu ada, Prof, di dalam angket nantinya atau apapun instrumen yang disusun oleh atau yang dipilih dan yang akan digunakan oleh mahasiswa kita? Tabe, Prof. Kalau tidak ada consent form yang ditandatangani oleh subjek atau responden, maka di bagian pendahuluan dari angket itu kita paparkan itu. Jadi tujuan yang kita, kemudian satu pernyataan itu harus selalu ada bahwa data yang diperoleh itu will be kept confidential, and can only be hanya bisa didiskusikan di arena ilmuwan saja pada pertemuan-pertemuan ilmiah. Pertemuan itu maksudnya kalau kita sajikan dalam konferensi itu bisa. Tapi kalau itu mau dimuat di surat kabar itu yang tidak bisa. Atau di majalah itu tidak bisa. Kalau majalah populer tidak bisa, surat kabar tidak bisa. Tapi kalau itu di pertemuan ilmiah itu boleh. Jadi data itu, informasi yang kita peroleh dari setiap responden kita itu kita akan rahasiakan dan hanya bisa dibuka secara umum jika ada izin dari mereka, kecuali kalau itu pertemuan ilmiah. Jadi selalu ada pernyataan begitu. Berarti itu harus ada dalam consent form itu ya, Prof, ya? Dalam consent form. Dalam consent form juga biasanya kalau itu eksperimen selalu ada satu kalimat yang mengatakan jika saya tidak berkenan ini, saya bisa mengundurkan diri dari eksperimen itu. Harus ada yang seperti itu. Tidak boleh kita memaksa mereka untuk terus ikut. Kalau mereka mau keluar ya harus keluar gitu. Tidak bisa tahan. Iya, karena saya membaca kalimat itu, Prof, di introduction, kebetulan yang saya validasi, yang review itu adalah angket, tetapi di paragraf keduanya termuat kata-kata itu. Bahwa mereka bisa dengan kapan saja kalau memang mereka tidak berkenan lagi untuk melakukan pengisian atau tidak mau dimasukkan dalam data itu boleh mereka. Jadi mereka meminta betul-betul secara voluntary, Prof. Ya betul. Itu contoh ya betul. Kalau tidak ada yang apakah itu bisa kita contoh, Prof? Boleh. Meskipun tidak ada lembaga. Sifatnya itu umum sebenarnya ya. Artinya kita tidak menjiplak itu karena itu umum. Jadi jadi ada dua bentuk. Yang pertama itu memang betul-betul satu surat, satu pernyataan, setiap individu tanda tangan di situ. Itu ada yang namanya itu letter of concern namanya, letter of concern, surat persetujuan. Nah, kalau itu tidak ada, maka itu diangket di instrumen kita cantumkan. Di samping berdasarkan tujuan penelitian, yang salah satu di antaranya kita sampaikan itu. Sudah benar itu di paragraf kedua dia buat itu. Oh iya, dia membuat seperti itu, Prof. Ya, berarti tidak ada letter of concern yang dia buat. Tidak ada, Prof. Tidak ada. Dia hanya hanya pernyataan saja. Mungkin ini menjadi informasi buat mahasiswa kita untuk mengerjakan nanti proyeknya ya, Prof, ya. Kalau artinya kita mencoba membiasakan mereka membuat hal yang seperti itu kan selama ini
Kita hanya sekedar menerima lembaran angket, kemudian kita mengisi tanpa kita harus mencari tahu untuk apa dan untuk apa, Ya. Prof. Ya, Baik, Prof. Oke, good, good. Oke, baik. Saya kira untuk hari ini cukup ya, ladies and gentlemen. I'd like to thank you all. Sudah duhur time ini. Iya. Terima kasih. Nanti masing-masing bisa lihat di grup karena saya mungkin bisa masukkan di Sam Oke. Ada dua yang saya mau masukkan. Satu itu project instruction, yang satunya itu bagaimana menulis latar belakang. Ada paper saya, nanti saya masukkan juga di Sam Oke atau di grup ya. Nanti saya lihat mana yang lebih cepat. Okay, I think that's what we can do today, and I'd like to thank you all for the participation, and I would like you all to take care of your health. That's the most important aspect in our life right now. Kesehatan sangat penting. Jadi jaga kesehatan sambil mengerjakan tugas-tugas dengan do it smartly. Jangan mengerjakannya dengan berat, tapi dengan smart. Kesehatan dijaga, pekerjaan selesai, tugas juga selesai, sehingga bisa semuanya berjalan dengan baik. Thank you once again, and I'd like to thank God. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We can end up our class today. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you juga. Thank you, Prof. Ya. Okay, now I end the meeting for all, and take care.